Oke, kali ini kita akan bahas soal materi tentang vektor nih. Di sini ada beberapa, kita akan bahas ya. Jadi, yang pertama ya, di sini disuruh melukiskan vektor dengan sumbu X sebagai acuan dan 100 meter jadi diwakilkan dengan skala 1 cm. Jadi, setiap 1 cm mewakili 100 meter. Jadi, kita gambar dulu. Oke, yang pertama 500 meter pada 30 derajat terhadap sumbu X. Jadi, kita menghitungnya dari mana sih? Kalau dari garis, jadi 30 derajat itu dihitung dari sini ke sini. Anggaplah sini 30 derajat ya. Berarti untuk vektor A dia gambar seperti ini. Nah, kayak gitu. Ini untuk vektor A. Kenapa? Karena untuk perhitungan sudut vektor itu melawan arah jarum jam. Jadi mulai dari sini, lalu begini. Ya, seperti itu. Ini untuk vektor A-nya. Kalau vektor B-nya 90 derajat terhadap sumbu X, ya, berarti dia begini. Ya, itu, oh, sebentar. Karena di sini 500 meter dan 100 meter diwakilkan dengan skala 1 cm, maka panjangnya harus 5 cm. Lalu untuk yang B, vektor B, 300 meter pada 90 derajat, maka begini deh ya. Lebih pendek ya. Segini deh. Ya, anggap aja itu 3 cm ya. Kenapa? Ya, 3 cm. Untuk panjangnya ya. Kenapa? Karena dia bernilai 300 meter dengan skala 1:100. Ini untuk vektor B. Vektor C, ya, 120 bagaimana? Berarti kita buat ya, buat 190 derajat, lalu di sini kita tambah dengan 30. Nah, 30. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, anggap aja ini 90, di sini 30 ya. Nanti kalian pakai busur sendiri. Jadi hasilnya adalah berapa sih panjangnya ini? Ya, 400 meter dengan skala 1:100, maka di sini sekitar 4 cm untuk vektor C. Itu. Jadi dihitungnya dari sini nolnya. Ya, 0, 90, nanti 180, 270, dan 360 balik lagi. Seperti itu. Itu untuk nomor 1. Ya. Next. Gambarkan dan hitung resultan F1 ditambah F2 dengan menggunakan metode jajar genjang. Ya, jadi ada dua untuk menggambar, ya ada poligon dan juga jajar genjang. Kalau untuk jajar genjang awalnya harus sama. Ya, kita gambar dulu untuk F1-nya nih. F1 sama dengan 10 Newton, berarti kita gambar aja ke sini ya. Ya, ini dianggap aja ya. Ini adalah F1-nya. Nah, kalau untuk metode jajar genjang dimulai dari titik yang sama. Ya, bukan di titik yang ujung, tapi di titik yang sama. Itu F2-nya 20 Newton, berarti kita bisa bikin begini. Kurang lebih begitu. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu kita buat yang sejajar ya. Ini F2, ini F1 kayak gitu. Buat sejajar. Ini F1-nya yang sejajar, lalu sejajar dengan F2. Ini sejajar dengan F1, ini sejajar dengan F2. Ya, karena di sini nggak ada metode garis putus-putus yang lurus, maka saya coba buat seperti ini. Berarti untuk resultannya bagaimana? Nah, resultannya seperti ini. Nah, kayak gitu ya.
Ini yang disebut dengan resultannya. Kita gambar aja dulu ya. Kalau untuk hitung resultan di sini, jangan dulu ya. Kita gambarkan dulu aja. Kalau mau menghitung, ini menggunakan analisa lebih enak. Menghitung menggunakan analisa, ya nanti kita bahas di nomor 4. Cuma untuk gambar, dibentuknya seperti ini. Next. Soal nomor 3. Sebuah vektor F1 bernilai 10 Newton dan membentuk sudut seperti pada gambar di bawah. Tentukan nilai, mungkin di sini adalah F1X ya, dan F2Y, kayak gitu. Kita harus tahu bahwa ini ada di kuadran 2. Ya, jadi kalau misalnya saya boleh penjelasan sedikit tentang trigonometri, 0, 90, 80, 270, 360. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi bergeraknya berlawanan arah jarum jam. Ya. Lalu di kuadran 1 itu semua positif. Sin, cos, tan semua positif. Kalau yang di kuadran 2 hanya sin. Selebihnya negatif. Cos atau tan. Lalu di sini adalah tan yang positif. Di sini adalah cos yang positif. Pertanyaannya adalah di kuadran berapakah dia? Oh, ternyata di kuadran 2 ya, kuadran 2. Jadi caranya adalah seperti ini. Kalau di kuadran 2 cara nyarinya di sini sudah enak banget ya. Jadi kasih tahu jadi gampang. Untuk kuadran 2 menghitung sudutnya itu dari sini. Ya, dari 180 dikurang berapa sudutnya? Kalau di situ kita dapat 30. Sebenarnya bagaimana Kak kalau misalnya kita dapatnya misalnya gini. Ini 120 ya, kayak gitu. Gimana caranya untuk dapat sudutnya nih? Ya, sudutnya. Berarti kamu harus cari 180 dikurang berapa yang hasilnya adalah 120 derajat. Maka sisanya adalah 60 derajat. Nah, ini yang dipakai. Tapi kalau di sini sudah enak banget, di sini sudah pakai 30 derajat, jadi kamu tidak usah cari sudutnya lagi yang untuk sudut sisa ini. Ya. Tapi gimana Kak kalau begitu? Kalau begitu, jadi kita langsung cari aja. Ya, F1 X sama dengan F1. Kalau X itu berarti berteman dengan cos ya. Sementara nilai cos di sini negatif. Ya. Jadi kita bisa lihat ini 10 Newton kali cos 60. Ya. Cos 60 bernilai setengah. Tapi karena di sini kuadran 2 jadinya minus ya. Jadi 10 Newton kali min setengah. Hasilnya adalah min 5 Newton. Gitu. Untuk F1Y-nya gimana? Berarti F1 sin theta 10 sin 60 derajat. Di mana sin 60 derajat itu setengah akar 3 dan di sini hasilnya positif. 10 setengah akar 3, maka adalah 5 akar 3 Newton untuk si F1Y-nya. Begitu. Itu untuk nomor 3. Next, kita ke nomor 4. Ini tadi ya, metode analisis. Diketahui dua vektor gaya masing-masing bernilai 10 Newton dan 15 Newton membentuk sudut 60 derajat. Tentukan resultan gaya yang dengan menggunakan metode analisis. Jadi ada dua buah, ya anggaplah misalnya begini gitu. Di sini 10 Newton, di sini 15 Newton membentuk sudut 60 derajat. Itulah kira-kira. Berapa sih si R-nya ini? Caranya sederhana.
yaitu dengan cara resultan kalau ditambah, ya karena ini ditambah hasilnya, maka kita bisa dapat F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 cos theta dikali F1 2. F1-nya kita dapat 10 kuadrat berarti. Ini 15 kuadrat tambah 2 cos 60 derajat kali 10 15. Maka hasilnya adalah 100 ditambah 225 ditambah kayak gitu ya, 2 kali setengah di sini dikali ini 150 ya. Coret. Lalu ini dapatnya tinggal tambah ya berarti ya. Ini dapatnya 325 ditambah 150, hasilnya adalah 475. Kayak gitu. Itu kalau mau dikecilin sebenarnya bisa sih ya. Jadinya 25 kali 19 begitu. Lalu setelah itu ini jadi 5 akar 19 kayak gitu ya. Ini resultannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa di kolom komentar. Next ya. Nah, ini dia paling seru nih. Di sini ada F1, F2, F3. Kalian bebas sih mau ngerjain yang mana dulu. Oke, kita misalnya kerjakan F2-nya dulu. F2X ya, karena di kuadran 1, jadi kita semua positif. Kayak gitu. Kalau X itu dia terhadap sumbu X, maka dia jadinya pakai cos ya. Kita bisa dapat F2 dikali cos. F2-nya dapat 40 akar 3, cos 60. Hasilnya 40 akar 3, cos 60 setengah. Ya, hasilnya adalah 20 akar 3. Lalu F2Y, F2 dikali cos theta. Maaf ya, pakai sin ya. Oke, mohon maaf nih. Sin theta. F2-nya dapat 40 akar 3, sin 60 derajat. Hasilnya adalah 40 akar 3 dikali setengah akar 3. Ini dapat 20. Nah, masalahnya akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Hasilnya adalah 60 Newton. Next ke sini ya. Next ke sini maka dapat F1X. Maka dapat F1 cos. Di sini sudah enak ya, jadi tinggal pakai. Tapi karena di kuadran 2 hasilnya negatif. Kenapa? Karena di sini sin yang positif. Semua ini tannya positif. Ini cos yang positif. Begitu kira-kira. Berarti gimana nih? F1-nya dapat 20 min cos 30 itu setengah akar 3 ya, benar. Setengah akar 3, maka hasilnya adalah min 10 akar 3. Begitu kira-kira. Terus untuk F1Y-nya ya. Y-nya adalah F1 sin 30 ya. Kita sudah langsung saja karena positif ya. F1-nya kita dapat 20. Ini adalah setengah, maka hasilnya adalah 10 Newton. Oke, lanjut. F3. Nah, kalau F3 karena di 180, di 270 ya. Kalau kita di sini 0, sini 90, di sini 180, di sini 270, dan di sini 360. Bebas, kalian mau dari 180 ditambah atau ini ya, 360 dikurang. Begitu. Kalau saran saya lebih baik 360 dikurang. Ya, jadi kita bisa dapat seperti ini nih. F. Ya, F berapa nih? F3
X gitu ya, dengan F3 cos theta. Ya, di sini membentuk 90 derajat ya. F3-nya kita dapat 80 cos ya. Nah, membentuk sudut berapa sih di sini ya? 90. Begitu. Hasilnya, cos 90 adalah 0, maka hasilnya adalah 0. 0 Newton. Gitu. Kalau F3X-nya, F3Y-nya, maka F3 sin ya. Sin theta. F3-nya kita dapat 80. Karena di sini kuadran berapa? Kuadran 4 ya. Maka hasilnya sinnya negatif. Kita tahu sin 90 itu 1, maka 80 dikali min 1, hasilnya adalah min 80 Newton. Kayak gitu. Nah, untuk cari Fx-nya bagaimana? Tambahin aja. 20 akar 3 dikurang 10 akar 3 plus 0. 20 akar 3 min 10 akar 3 tambah 0. Gitu. Hasilnya 10 akar 3. Lalu untuk Fy-nya 60 Newton tambah 10 Newton dikurang 10 dikurang min 80 ya. Dikurang 80 di sini. Ya, dikurang 80. Ya, lihat ke sini, maaf. Saya ke sini ya. Newton gitu. Nah, berarti hasilnya adalah min 10 Newton. Jadi untuk menentukan besar Fx dan Fy total seperti ini. Terus gimana Kak kalau misalnya disuruh nyari resultan total? Resultan total adalah dengan cara mencari Fx kuadrat ditambah Y kuadrat. Kayak gitu. Hasilnya 10 akar 3 kuadrat ditambah minus 10 kuadrat. Ini kita dapat 10 akar 2 100 kali 3. Ya, karena akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Ya, 300. Ini dapatnya 100. Lalu setelah itu diakar deh. Akar 400 dengan 20 Newton. Jadi resultan totalnya adalah 20 Newton. Tapi kalau Fx dan Fy-nya adalah 10 akar 3, Fy-nya adalah min 10 Newton. Demikian pembahasan dari kami, semoga ini dapat membantu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!